Hai, selamat datang di channel Akar Cerita. Kali ini aku akan merangkum sebuah film bergenre action komedi. Film yang berasal dari Taiwan ini berjudul Breaking and Re-entering yang dirilis pada 8 Februari 2024. Film ini menceritakan sekelompok perampok profesional yang dikhianati setelah merampok sebuah bank. Kemudian, mereka mencoba untuk menyelesaikan misi yang lebih menantang, yaitu mengembalikan uang hasil curiannya. Film ini dibintangi oleh Chen Bolin memerankan sebagai Chan Po Chun, Cecilia Choi memerankan sebagai Shen Shuen, Frederick Lee sebagai Paman Bin, Ken Sai sebagai Kao, Jessie Lin sebagai Wen Hao. Dan yang memimpin kelompok ini ialah Chang Po Chun, di mana mereka diam-diam melakukan perampokan senilai 1 miliar yuan pada malam tahun baru. Sebelum kita ke alur ceritanya, kalian bisa subscribe dan nyalakan notifikasi lebih dulu. Daripada menunggu lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Hello, 我是万行行董事长常海瑞。 Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemilik bank Wangxi bernama Chen sedang mempromosikan penggalangan dana amal. Tujuan Chen melakukan ini agar dapat membantu menyumbangkan uang galangan itu ke orang-orang miskin. Chen merasa bahwa semakin banyak orang yang dapat ikut penggalangan dana amal ini, semakin banyak juga yang akan terbantu. Selain itu, Chen akan meluncurkan mata uang virtual dengan tujuan untuk meningkatkan Bank Wangxi di mata dunia. Peace and love and money. Beberapa hari kemudian, di mana malam ini tepatnya beberapa jam saat lagi akan terjadi pergantian tahun baru. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Chang sedang menuju ke tempat proyek penggalian bangunan. Di saat Chang dalam perjalanan, ia menghubungi temannya yang bernama Kao untuk meminta bantuan mematikan kamera CCTV nantinya. Tak lama setelah itu, Chang sampai di tempat proyek penggalian bangunan yang ia tuju. Di situ terlihat seorang temannya yang lain bernama Bin. Bin mengungkapkan bahwa sebagai paman mereka tak layak melakukan pekerjaan ini. Chang dan Kao yang telah berteman dengan Bin selama 5 tahun lebih, telah mereka anggap seperti paman mereka sendiri. Di saat Chang membantu paman Bin menggali, tak lama kemudian, galian yang mereka buat pun tiba-tiba ternyata yang sedang mereka gali ini ialah lokasi menuju ke tempat brankas Bank Wangxi berada. Di saat Paman Bin dan Chang ingin masuk ke dalam, Chang dan Paman Bin dikejutkan dengan seorang yang datang dari arah belakang mereka. Ternyata Satpam itu adalah teman mereka yang bernama Wen. Mereka berempat ini adalah para perampok profesional dan mereka juga memiliki kemampuannya masing-masing. Bukan itu, bukan. Oke, kita mulai dari Kao. Kao mampu dalam peretasan atau hacker dari kelompok mereka ini. Paman Bin ini mampu dalam penyamaran. Wen Hao mampu dalam bertarung. Sedangkan yang memiliki kemampuan dalam ide atau rencana seperti ini adalah Chang. Kini, tujuan mereka ialah merampok sebuah bank yang berada di dekat proyek penggalian itu. Singkat cerita, sebelum Paman Bin dan Chang masuk ke dalam brankas itu, mereka harus menggunakan kacamata yang telah disiapkan oleh Kao.
Kacamata yang dirancang oleh Kau ini pun dapat melihat laser keamanan yang berada di tempat itu. Setelah Paman Bin serta Chang berhasil masuk ke dalam, kini mereka bersiap pergi dengan uang yang mereka bawa. Namun, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara alarm yang aktif. Kemudian, Kau yang mengawasi mereka dari CCTV pun segera mencari tahu dari mana suara itu muncul. Ternyata, suara alarm yang muncul ini berasal dari luar bank, disebabkan seorang bapak-bapak yang sedang mabuk melempari handphonenya ke arah CCTV. Chang yang mendengar laporan dari Kau segera menyuruh Wen untuk mengurus itu. Sesampainya Wen di depan bank, tak lama kemudian sampai 2 orang satpam yang lain mendatanginya. 是他触发警铃，我要报案！你看，小偷抢匪！ 2 orang satpam ini kemudian memberi saran kepada Wen untuk segera memeriksa keadaan di dalam bank. Di saat itu juga Paman Bin, Kau, serta Wen yang ikut dengan satpam itu merasa panik. Namun hanya Chang lah yang masih tetap tenang memikirkan cara untuk dapat lolos dari kondisi ini. 不行， Setelah Paman Bin dan Chang lolos dari para satpam, Paman Bin terlebih dahulu memberikan kartu berangkas milik asisten manajer Bank Wangxi itu agar Chang dapat meletakkannya kembali di meja kerjanya. Sementara itu, Paman Bin serta Kau pergi ke tempat di mana mereka akan meletakkan bom yang telah direncanakan oleh Chang. Di sisi lain, Chang yang telah berada di dalam ruangan masih mencari meja pemilik kartu itu. Tak lama kemudian, Chang pun menemukan meja kerja pemilik kartu itu. Dia melihat nama yang bertuliskan Shen Shuwen. Chang pun seketika terdiam. Tepat di jam 11.59, selang 1 menit lagi akan bergantinya tahun baru. Di saat Paman Bin dan Kau ingin meledakkan bom itu, 靠背。 pada akhirnya, rencana mereka ingin meledakkan bank itu pun batal. Mereka kini pergi dengan membawa uang tanpa meledakkan bank itu. Kemudian, scene beralih 15 jam yang lalu. Di sini, kita melihat seorang asisten manajer bernama Shen Shuwen dan 1 orang lagi kita sebut saja Bang Ten. Mereka berdua sedang memeriksa kembali uang yang ada di dalam brankas. Bang Ten mengatakan kepada Shen Shuwen tak perlu terlalu giat melakukan itu. Shen Shuwen yang saat ini menjadi asisten manajer akan berhenti bekerja pada akhir bulan ini. Karena itulah Bang Ten merasa dia tak usah terlalu mengkhawatirkan pekerjaannya. Tak lama Shen Shuwen dan Bang Ten mengobrol, Chen mendatangi mereka. Chen memuji pekerjaan Shen Shuwen yang sangat luar biasa. Chen merasa sedih jika Shen Shuwen akan berhenti bekerja di bank ini. 能力越强， 责任越大。 nice。 Kembali ke kondisi saat ini, kita diperlihatkan kelompok Chang sedang membahas jika nama Shen Shuwen yang dilihat Chang tadi tak asing di telinga mereka. Wen pun di sini mengatakan bahwa Shen Shuwen adalah perempuan 5 tahun yang lalu. Seketika, mereka semua teringat dengan perempuan yang bernama Shen Shuwen itu. Secara kebetulan bertemu lagi. Singkat cerita, Shen Shuwen ini adalah mantan pacar Chang 5 tahun yang lalu, di mana dulunya Shen Shuwen bekerja di suatu rumah sakit. Kini kembali bertemu dengan Chang dalam keadaan melakukan perampokan di tempat Shen Shuwen bekerja. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara sadapan yang telah dibuat oleh Kau melalui handphone bernama Mr. Hu. Mr. Wu mengatakan kepada bosnya yaitu Chen, mereka sengaja memberi kunci kepada kelompok Chang agar polisi dapat melacak kelompok Chang dan tidak curiga dengan Chen pemilik dari Bank Wangxi itu. 瑞哥 ，nothing to worry。 2张磁卡都已经交给他们了。
Setelah mereka mendengarkan apa yang dibicarakan Mr. Wu, yang niat mereka adalah untuk menangkap kelompok Chang dan membunuh mereka semua, kini mereka tahu bahwa mereka telah dijebak oleh Mr. Wu dan Chen sebagai bos mereka adalah dalang dari semua ini. Chang yang merasa ini ada kaitannya juga dengan Chen Shuen, Chang pun langsung mendatangi rumahnya. Sesampainya Chang dan bertemu di dekat rumah Chen Shuen berada, Chang menanyakan mengapa dia tidak lagi bekerja di rumah sakit, mengapa sekarang Chen Shuen malah bekerja di bank. Chang juga mengatakan bahwa Chen Shuen harus pergi dari tempat ini sekarang juga, karena Chang merasa Shuen dalam bahaya. Shuen yang mendengarnya pun tak percaya apa yang dikatakan mantan pacarnya itu, sebab Chang telah menghilang tanpa kabar. Kini datang tiba-tiba di depannya hanya untuk menjelaskan hal yang tak masuk akal baginya. Chang yang merasa omongannya tidak dipercaya pun mencoba memberitahu bahwa dia sebenarnya adalah seorang perampok. Chang juga yakin bahwa Shuen telah menerima uang yang ditransfer oleh Chen ke rekeningnya. Meskipun Chang telah menjelaskan semuanya, namun Shuen meninggalkannya begitu saja. Singkat cerita, Shuen yang telah sampai di depan pintu rumahnya pun tiba-tiba kini seorang pembunuh suruhan Mr. Wu telah sampai di depan rumahnya. Di saat Shuen ingin dibunuh, Chang datang menyelamatkannya. Di saat Shuen telah pergi, Chang berusaha untuk menahan pembunuh itu agar Shuen tidak dikejar olehnya. Setelah Chang berusaha melawan, akhirnya Chang menemukan cara untuk dapat menjatuhkan pembunuh itu. Tak lama setelah itu, Chang segera menyusul Shuen. Dan di saat pembunuh itu kembali bangun untuk mengejar Shuen, namun tiba-tiba tak lama kemudian, Chang membaca pesan yang baru saja masuk dari handphone si pembunuh itu. Chang menyuruh kau untuk membalas pesan itu bahwa Shuen telah mati. Scene beralih ke tempat Chen berada, di mana Chen yang marah mengetahui bahwa kelompok Chang tak kunjung datang untuk mengantarkan uangnya. Singkat cerita, kini kelompok Chang dan Shuen telah berada di tempat persembunyiannya. Tak lama setelah itu, karena Chang tidak mau Shuen terlibat dalam masalah perampokan ini, Chang berencana untuk mengembalikan uang itu lagi ke Bank Wangxi. 你愿意加入我们？姐，第一个就是还钱。废话，隧道已经炸掉，要怎么？ Setelah semuanya telah selesai dengan yang direncanakan, beberapa hari kemudian Shuen kembali masuk bekerja. 眼神交流，记得微笑。 Shuen yang kembali bekerja kini kebingungan dengan rencana yang dibuat Chang, sebab manajer memberitahu tidak ada pengecekan berangkas hari ini. 好的。今天不用盘检。什么？ Chang dan kelompoknya yang mendengar pun menyarankan kepada Shuen untuk mengalihkan perhatian manajernya. 我一定好好的办他，我一定办死他。 Di sisi lain, Chang mengarahkan rencana berikutnya untuk membuka kotak yang telah disiapkan. 所以是哪条街不会下雨啊？指哪些？耶，没事啦。 Kemudian Shuen yang melihat pun mengatakan kepada Chang,
tidak ada satupun yang takut dengan kecoa di tempat kerjanya. Namun, tak lama kemudian, 太多蟑螂了！陈，快，打电话叫人除虫，快点，快点！ manajer yang melihat ada banyak kecoa di bank ini dan menyuruh karyawannya untuk membangkit pembasmi hama. Di sisi lain, Kau langsung menerima panggilan yang dialihkan olehnya. Mereka diminta untuk menangani kecoa yang ada di bank Wangxi itu. Tak lama setelah itu, Paman Bin pun datang. Dia menyamar sebagai Mr. Wu agar dapat masuk ke bank Wangxi itu. 地下室。哎呦！哇塞，你连走路都好像。钱太少了。OK，今晚连鬼拢看袂到恁啊！靠，有蟑螂哎！你会惊哦？ Singkat cerita, setelah semuanya berhasil sesuai rencana, Shuwen yang sekarang sudah berada di depan pintu berangkas dikejutkan dengan seorang yang datang dari arah belakangnya. 怎么在这里啊？我那个例行检查。 Orang itu ialah Bang Ten. Bang Ten merasa kaget dengan kehadiran Shuwen yang ada di depan pintu berangkas. Bang Ten menanyakan mengapa dia ada di sini. Kemudian Bang Ten juga merasa heran mengapa Shuwen baik-baik saja. Pembicaraan mereka pun didengar oleh Chang. Chang merasa bahwa Bang Ten juga bekerja sama dengan Chen. Kemudian, Chang menyuruh Shuwen pergi dan menunggu di tempat Kau sekarang juga. Setelah Shuwen pergi, Bang Ten langsung menelepon Mr. Wu dan memberitahukan bahwa Shuwen berada di bank dengan kondisi masih hidup. Pada saat itu juga, anak buah dari Mr. Wu mengetahui ada orang yang menyamar sebagai dirinya. 五哥，您快到了。兵叔，他们发现了，真的阿虎要到了。 Paman Bin yang mendengar semua itu pun akhirnya membatalkan pencurian data milik Chen dan segera turun. 五哥，他是假的吗？ Di saat Paman Bin kabur menuju parkiran, tiba-tiba kini dia bertemu dengan Mr. Wu yang asli. Beralih ke sisi Chang, dia akhirnya menemukan cara untuk kabur dari tempat ini. 这个可以吗？ Setelah beberapa dari anak buah Mr. Wu pergi, tak lama setelah itu datang beberapa anak buah Mr. Wu yang lain menuju ke tempat mereka. Mereka yang terlihat bahwa bosnya ada dua kebingungan untuk menangkap mana yang palsunya. 抓他！你们说你白痴啊！不要再学我了。哦，胡哥，不要跑！ Singkat cerita, kelompok Chang akhirnya berhasil lolos, namun rencana yang mereka buat pun gagal. Setelah beberapa hari dari kejadian itu, kini kelompok Chang menyusun kembali rencananya, namun dengan cara yang berbeda. Tepat di hari yang direncanakan, mereka akhirnya masuk ke dalam bank. Kemudian Chang dan Shuwen masuk menuju berangkas. Mereka bersiap untuk membuka berangkas dengan cara yang berbeda. 餐点已经准备好了，你那边。 Setelah berangkas itu berhasil dibuka, tiba-tiba Chen datang bersama Wen. Chang yang kaget melihatnya pun merasa dikhianati, seolah Wen telah bekerja sama dengan Chen. 多重要吗？那你不知道你对我来说有多？ Kini, Chen mendengar perdebatan mereka pun merasa puas dan senang melihat mereka saling berkhianat. Dan Chen kini menyuruh Wen untuk membunuh mereka berdua. Namun, tanpa diduga,
Semua ini Chang lah yang merencanakan agar Wen menemui Chen secara langsung. Merekalah yang sengaja untuk dapat membawa Chen dan anak buahnya ke tempat ini, agar mereka semua masuk dalam rencana yang dibuat oleh Chang, dan mencoba terlihat seolah mau mengkhianati Chang. Selain itu, mereka juga telah mengaturnya dengan sedemikian rupa dari senjata yang ternyata hanyalah sebuah mainan dan bom mereka yang digunakan dari campuran tepung. Di sisi lain, kini para polisi telah sampai mengepung di depan bank. Kau yang berada di depan pun mencoba untuk mengalihkan perhatian para polisi. Tak lama setelah polisi mendengar suara dari arah dalam dan melihat para sandera keluar dari bank, polisi segera masuk ke dalam dan para polisi menemukan Chen yang ada di dekat brankas itu. Di saat itu juga, polisi meminta agar memeriksa ke ruangan Chen karena polisi merasa ada yang tidak beres. Di saat para polisi ini membuka brankas rahasia milik Chen, para polisi pun kaget dengan apa yang mereka lihat. Polisi mengira bahwa uang inilah yang ada di dalam brankas bank yang terlihat kosong tadi. Dengan semua bukti yang telah ditemukan para polisi, Chen berusaha untuk menjelaskan bahwa ini bukan perbuatannya, melainkan para perampoklah yang melakukan itu. Beralih ke kelompok Chang, mereka berhasil membuka brankas rahasia Chen itu karena Paman Bin sempat menempelkan CCTV di saat rencana pertama mereka gagal. Singkat cerita, setelah polisi memeriksa semua bukti-bukti dan tidak ditemukannya bahwa ada rekaman CCTV, mereka merasa bahwa Chen lah perampokan di balik semua ini. Oke semuanya, seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian dapat terhibur. Maaf jika ada salah kata dalam menceritakan alur cerita filmnya. Aku Dika pamit undur diri. Terima kasih.